Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-9 ayat 9 dan 10, Mazmur pasal 9 ayat 9 dan 10, demikian firman Tuhan. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, pagi hari ini, teks bacaan firman Tuhan kita hari ini merupakan salah satu deklarasi Daud mengenai pribadi Allah sebagai Allah yang melindungi. Nah, jika kita melihat profil Daud ini, dia adalah seorang raja dengan catatan karir, kemenangan, perangan yang luar biasa. Dan di sini juga kita melihat Daud juga berhasil membawa kejayaan bagi kerajaan Israel. Nah, ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita, terutama dalam masa-masa sulit. Dia tidak pernah meninggalkan mereka yang mencari Dia. Ini adalah janji yang sangat menguatkan bagi kita, terutama kita yang menghadapi tantangan dan kesulitan dalam hidup ini. Nah, Dia tidak pernah meninggalkan mereka yang mencari Dia. Ini adalah janji yang sangat menguatkan, terutama kita yang menghadapi situasi mungkin yang tidak mudah, situasi yang sulit. Nah, pagi hari ini dalam catatan 2 Samuel, Daud dikelilingi orang dengan kemampuan yang luar biasa. Tidak hanya itu, mereka juga adalah orang-orang yang sangat loyal kepada Daud. Mereka adalah orang-orang yang siap mati buat Daud. Nah, di sisi lain Daud sendiri adalah seorang pemberani, tetapi yang menarik Daud justru melihat bahwa Tuhanlah tempat perlindungan sejati di tengah kesesakan. Nah, dalam pengalaman pribadinya Daud ini, dia merasakan bahwa Allah adalah perlindungan bagi dirinya saat ia mengalami titik kritis dalam hidupnya. Daud mengenal Allah bukan hanya sebagai Allah yang memberikan kekuatan, kemenangan, kejayaan, tetapi juga yang selalu menyertai, bukan dalam ketidakberdayaan. Di sini dikatakan Allah adalah tempat persembunyian yang aman dari segala ancaman bahaya. Dalam Mazmur 37 ayat 39 sampai yang ke-40 dikatakan Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung kepadanya. Bapak Ibu yang Saudara, pagi hari yang kita akan belajar adalah sifat Allah sebagai tempat perlindungan telah digambarkan sejak perjanjian lama pada zaman Musa dan Yosua melalui konsep kota perlindungan dalam Yosua 20 ayat 7 sampai yang ke-9 dan Bilangan 35 ayat 15 dan 28, di mana Allah berinisiatif menawarkan perlindungan bagi mereka yang berdosa membunuh dengan tidak sengaja. Nah, di sini orang tersebut bisa lari ke dalam 6 kota perlindungan yang dipilih sendiri oleh Allah dan tidak bisa dituntut oleh si penuntut darah. Bahkan setiap orang tetap dipelihara selama sang imam besar masih hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kondisi relevan saat ini marilah kita belajar untuk tidak mudah menghakimi orang. Apapun perilaku mereka, marilah kita ingat saat Yesus diputuskan untuk mati di kayu salib dan orang Yahudi yang juga representasi kita berkata, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Artinya sebenarnya kita menjadi bagian dari pendosa yang layak dihukum. Namun di kayu salib Yesus berdoa sebagai imam besar dan menempatkan kita dalam doanya, menjadikan kita pribadi yang tidak layak dihukum dan menempatkan kita seperti ada dalam kota perlindungan. Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur 9 ayat 9 sampai 10 mengingatkan kita bahwa Tuhan
adalah tempat perlindungan. Tuhan adalah kota perlindungan yang aman dan kuat bagi kita. Ketika kita merasa terinjak-injak oleh masalah dan kesulitan hidup yang kita alami, kita bisa berlari kepada Tuhan. Dia akan melindungi kita dan memberikan kita kekuatan. Bukan hanya itu Bapak Ibu, ayat ini juga mengajarkan bahwa orang yang mengenal nama Tuhan akan percaya kepadanya. Mengenal nama Tuhan berarti kita tahu siapa Tuhan itu. Kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang setia, penuh kasih, dan selalu siap menolong kita. Karena kita mengenal Dia, kita bisa percaya sepenuhnya kepadanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang mencarinya. Saat kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan percaya, Dia akan selalu ada untuk kita. Kita tidak perlu takut atau cemas karena Tuhan adalah kota perlindungan yang sejati. Dia yang akan menjaga, melindungi kita dari bahaya. Kesimpulannya Bapak Ibu, pada pagi hari ini, Yesuslah yang menjadi kota perlindungan kita sekaligus imam besar yang membela kita. Nah, apapun masalah kita, pergumulan yang kita hadapi, kita tahu kemana kita harus berlari untuk mendapatkan perlindungan dan pembelaan. Lari kepada manusia adalah pilihan yang keliru. Karena mengandalkan manusia adalah sia-sia. Tetapi kita lari kepada Tuhan dan kita akan selamat. Dan perlindungan yang kekal hanya ada di dalam Yesus saja. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur buat pagi hari ini. Kami percaya Engkau adalah tempat perlindungan bagi kami. Tempat perlindungan pada waktu kami dalam masalah apapun. Tapi kami mempercaya kepadamu, Kau yang tidak pernah meninggalkan kami, Kau yang selalu menolong, memberikan kami jalan keluar. Agar kami tetap berjalan kepada jalan-Mu, Roh Kudus selalu pelihara kami, menuntun kami ke dalam jalan kebenaran firman-Mu. Makasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Senantiasa janji-Mu sempurna, nyata Kau beserta